angkatan ke-7 dari Kutai Kartanegara. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Muara Badak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Pak kabarnya hari ini? Baik-baik Bu Sri Setianing SPD. Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah kalau begitu. Puasanya masih lancar ya Pak ya? Ya, alhamdulillah lancar-lancar aja. Ya. Begini Pak, saya Sri Setianingsih, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kutai Kartanegara. Pada kesempatan kali ini saya ingin mendapatkan informasi dari Bapak tentang pengalaman-pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan di sekolah ini. Boleh saya minta waktunya Bapak sebentar? Silakan Bu. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bapak jawab sesuai dengan pengalaman-pengalaman Bapak. Bersedia Pak? Bersedia. Mungkin Alhamdulillah. bisa saya bantu. Ya. Baik Pak, ini pertanyaan pertama. Selama Bapak menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 2 Muara Badak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Begini Bu Sri, sebenarnya ini adalah sudah merupakan salah satu pertanyaan yang saya jawab di tahun 2011 pada waktu saya ingin sebagai calon kepala sekolah. Pertanyaannya adalah ya seperti ini. Ini yang saya kerjakan pada tahun 2011, yaitu pemecahan masalah studi kasus. Nah, yang jelas kalau dalam lingkungan sekolah dilema bujuk moral yang jelas ada, karena namanya di sekolah itu ada guru, ada siswa, ada tenaga pendidik, kemudian ada penjaga sekolah, penjaga kebersihan. Nah, pasti ada dilema-dilema. Yang jelas begini, kita pada kategori yang mana? Kalau kepada guru jelas kita identifikasinya namanya etika tersebut, kita lihat, kita kategorikan dulu apakah itu kasusnya kasus ringan, sedang, atau berat. Itu kemudian kita lihat kasusnya itu kepada siswa atau pada guru atau tenaga pendidik. Nah, jelas kalau di SMP 2 ini dilema banyak kepada siswa, banyak pada siswa. Salah satunya adalah dilema etika, masalah ini yang jelas sopan santun. Kemudian biasanya siswa, ada yang model kalau dengan guru ini agak keras, berarti kan sopan santunnya itu ya kurang. Yang jelas seperti itu. Kalau pada siswa itu jelas seperti itu, karena hubungan dengan etika itu banyak. Tapi alhamdulillah kalau pada siswa jelas itu kita selesaikan melalui beberapa pendekatan pada siswa. Itu alhamdulillah sedikit demi sedikit bisa berubah. Yang jelas seperti itu. Kalau yang itu tadi bujuk moral, yang jelas gini, kalau bujuk moral itu kan kalau pada siswa ini yang hubungan bisa ini, apakah itu
bisa berhubungan, kan ada sanksi nanti. Iya. Ada sanksi. Sejauh mana sanksinya itu nanti yang jelas. Seperti kemarin kalau siswa kita ini salah satunya ini ada yang main-main akhirnya merusak kipas angin kemarin. Iya. Nah, pasti kita beri sanksi itu. Iya. Sanksinya adalah mengganti supaya nanti tidak yang lain seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya ada terjadi permasalahan, Bapak mengkategorikan kasusnya ringan, sedang atau berat dulu Pak ya? Ya, itu. yang jelas seperti itu. Iya. Kita lihat kasusnya dulu. Iya. Itu yang jelas seperti itu. Apakah yang tadi saya jelaskan tadi? Ya. Kalau misalnya terjadi pada siswa, itu biasanya kita lakukan pendekatan dulu ya Pak ya kepada siswa untuk memperbaiki sikapnya yang misalnya tidak sopan itu tadi. Iya. Seperti itu. Iya, betul Bu. Ya. Baik Pak, kemudian pertanyaan yang kedua yang misalnya tidak sopan itu tadi. Iya. Seperti itu. Iya, betul Bu. Baik Pak, kemudian pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Seperti itu Pak. Oh iya, yang jelas begini, kalau membuat keputusan ini kan dilema artinya, ya kan? Dilema itu artinya keputusan itu sama-sama keputusan yang tidak enak. Dalam arti keputusan tidak enak. Artinya apa? Ada dua hal yang sama-sama baik. Terus bagaimana memutuskannya? Kita lihat. Kita ambil mana yang harus diprioritaskan. Dalam arti keputusan itu bukan dari saya saja. Saya ambil, saya yang berkepentingan siapa di situ. Misalnya saja yang perlu saya ajak bicara, karena di sekolah itu kan ada wakil kepala sekolah, ada wakil ya, kemudian ada yang mungkin guru yang perlu dalam arti kita tuakan, yang bisa disegani, itu yang kita ajak untuk bermusyawarah. Mana yang harus kita putuskan untuk hal yang posisi sama-sama baiknya, mana yang harus kita prioritaskan itu. Apakah dalam arti begini, kalau dua hal yang sama, apakah kita putuskan yang jalan satu dulu, dalam arti yang satu dulu, ini loh yang harus putuskan, atau mungkin sama-sama jalan? Kalau saya seperti itu Bu. Ya, kalau misalnya aja sama-sama baik ya. Apakah karena ini kan berdasarkan musyawarah tadi, berdasarkan musyawarah sama mungkin saya panggil, karena keputusan itu kan tidak hanya dari kepala sekolah. Kalau keputusan dari kepala sekolah saja kan belum tentu istilahnya secara maksimal. Tapi kalau sudah keputusan bersama itu lebih baik. Kalau menurut pemahaman saya seperti itu. Kalau seperti itu. Ya, jadi kalau ada kasus yang sama-sama benar, Bapak ya, akan melihat prioritasnya yang ya, mana. Saya prioritasnya dulu. Ya, kemudian Bapak melibatkan wakil-wakil Bapak jelas seperti diajak bermusyawarah. Ya. Kalaupun mungkin ditanya juga ke guru-guru yang senior, bagaimana nih? Gitu. Betul. Kalau memang keduanya memang sama-sama baik dan benar, bisa saja itu dilakukan secara bersamaan. Jalan. Atau yang mana duluan nih, yang prioritas yang duluan dikerjakan, nanti yang berikutnya yang satunya dikerjakan kemudian, seperti itu. Begitu Pak ya? Ya, karena gini Bu, itu tadi kalau sama-sama baik, ya ada dua hal yang sama-sama baik, kemudian hanya kita pakai satu saja,
berarti ada satu pihak yang merasa dirugikan. Iya, benar. Itu. Jadi harus kita berdasarkan musyawarah tadi. Iya. Kenapa? Kalau berdasarkan musyawarah, maka pada akhirnya nanti tidak ada yang merasa dirugikan. Iya. Itu. Jadi semua Iya. pihak merasa puas, Pak, Iya, ya. Seperti betul, itu. betul. Iya. Istilahnya puas. Ya, Mbak. Atas Baik, Pak. keputusan. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga, Pak, ya. Iya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Nah, kalau saya prosedurnya secara signifikan tidak ada, ya kan, signifikan. Tapi kalau saya gini, kalau langkah saya, misalnya karena ini adalah dilema permasalahan kan, Iya, Pak. berarti yang bersangkutan kita panggil yang berkasus tadi. Iya. Kita panggil, setelah itu kita ajak bicara secara hati ke hati. Itu hati ke hati supaya nanti dia supaya tersentuh hatinya. Kalau yang itu tersentuh, hati ke hati itu jelas. Iya. Itu karena kalau pemikiran saya itu kalau dengan kekerasan tidak bagus, bisa berubah kalau hati ke hati itu. Jadi langkah awalnya Bapak akan memanggil orang-orangnya yang terlibat dalam kasus ini, Iya. kemudian diajak ngobrol dari hati ke hati, Pak, ya. Iya. Baru Saya kemudian Bapak ajak untuk bermusyawarah dengan wakil-wakil Bapak atau guru-guru senior. Pada itu saya ajak jelas pada yang wakil, karena di sini ada wakil, ya kan, ada 2 wakil kepala sekolah, kemudian ada siapa guru senior kita panggil, itu Langkah-langkahnya, Pak, ya. langkah-langkahnya. Berarti ada kolaborasi, Pak, ya. Di Iya, sini Bapak betul, tidak bekerja betul. sendiri, Ya, berarti. ada kolaborasi, karena kalau dari satu pasti tadi saya katakan tidak akan maksimal. Gitu. Baik, Pak, selanjutnya pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Kalau paling efektif itu seperti yang saya katakan tadi, ya efektifnya dalam arti gini, karena etika tadi ya, itu tadi saya dengan pendekatan ya, dengan pendekatan kepada yang berkasus tadi ya, kita ajak bicara ya, itu kemudian supaya yang berkasus tidak merasa istilahnya terbebani ya, karena supaya ada keterbukaan ya, ada keterbukaan, enak. Kalau ada keterbukaan baru kita bisa masuk, bisa menyelesaikan, baru kita bisa memberi satu masukan-masukan itu. Karena selama ini kalau dia juga punya kasus kemudian tidak ada keterbukaan juga susah. Iya. Itu. Berarti Bapak melakukan pendekatan, Pak, ya? Iya, pendekatan kalau saya paling efektif. Pendekatan supaya bisa bicara dari hati ke hati sehingga Iya, ada supaya keterbukaan. keterbukaan. Jadi guru-guru yang berkasus ini akan Iya, menceritakan kalau guru. permasalahannya dengan detail seperti Iya, itu, Pak, ya? betul. Ya, Pak. Kemudian, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Tantangannya seperti apa, Pak? Tantangannya sebenarnya gini, Bu. Kalau dilema etika, tantangannya sebenarnya ini, kalau misalnya saja, kalau ke siswa ya, kalau siswa, ini tantangannya gini, kalau ke siswa itu, misalnya saja, siswa melanggar suatu aturan, kemudian dari namanya sekolahan itu kan banyak, namanya ada guru, ada kepala sekolah. Nah, di situ kalau siswa itu sudah artinya melanggar satu aturan, kemudian satu pihak guru, anak ini harus dikeluarkan.
Satu guru mengatakan anak ini dikeluarkan, dipindahkan, satu tidak. Akhirnya kepala sekolah kan harus membuat keputusan. Nah, ada dua hal yang biasanya kalau siswa itu bermasalah, masalah siswa kan banyak ini. Salah satunya adalah ketidakhadiran. Ketidakhadiran itu adalah suatu masalah dilema itu. Di akhir biasanya di akhir pada waktu kenaikan kelas. Endingnya adalah pada waktu rapat satu pihak menyatakan anak ini dinaikkan, satu pihak anak ini tidak dinaikkan. Kepala sekolah akhirnya membuat salah satu keputusan. Keputusannya gimana? Kalau saya ya selama anak itu masih bisa ditolong, kita tolong. Itu kalau saya seperti itu. Jadi tantangannya kalau ada masalah siswa, kemudian ada dua guru yang berlawanan seperti itu Pak ya. Itu kan serba repot Bu, karena dua hal yang selama ini banyak kasusnya adalah seperti itu. Ada dua hal masalah ini karena di sekolah itu kan banyak guru. Banyak tantangannya adalah seperti membuat keputusan. Satu, saya mengatakan ini, satunya merasa tidak puas, saya membuat keputusan ini, satunya putus, maka saya harus membuat keputusan yang kira-kira bisa membuat keputusan yang positif, artinya tidak menghakimi siswa karena siswa kan mempunyai masa depan. Berarti dalam hal ini Bapak juga memperhatikan masa depan siswanya. Berarti berharap siswanya kalau bisa tertolong, akan ditolong seperti itu. Jadi tantangannya kurang lebih seperti itu. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Nah gini, kalau kasusnya seperti ini Bu, begini. Kalau jadwal tertentu itu tidak ada, ya kan? Yang jelas ini kan kita lihat tadi kasusnya tadi. Kalau kasus etikanya itu apakah kasus tadi saya katakan berat, ringan, sedang, itu kita lihat dulu. Kalau misalnya saja, misalnya yang etika tadi ya. Kalau bisa kita selesaikan secepatnya harus kita selesaikan. Kalau saya membuat keputusan itu kalau bisa kita selesaikan pada hari itu kita selesaikan, supaya dalam arti saya adalah masalah itu tidak akan berlarut-larut. Artinya seperti itu, karena kalau cepat selesai berarti kita kedepannya sudah hal yang baru. Tapi kita lihat juga kalau kasusnya moral itu kan ada gini, bisa sanksinya bisa hukum. Kalau hukum berarti jelas ini ada tahapan-tahapannya tadi, tidak bisa diputuskan oleh kepala sekolah karena pasti kalau selama masih bisa diputuskan di sekolah maka itu saya selesaikan secepat mungkin. Tapi kalau masih ada rentetannya mungkin dari misalnya aja ya tadi kriminal kan, misalnya aja yang ada hubungannya dengan mencuri atau narkoba, itu kan kasus Bu ya. Enggak mungkin kita bisa menyelesaikan di sekolah misalnya saja siswa yang ini kena misalnya kasus masalah narkoba itu kan. Kalau saya seperti itu, kalau ini berrentan hukum berarti pasti ada tahapannya, enggak mungkin langsung kita selesaikan, enggak mungkin itu karena pasti ada rentetan. Berarti tergantung dari jenis kasusnya Pak ya. Iya, kita lihat kasus ringan ya harus cepat selesai. Kalau ringan harus cepat selesai. Kalau berat ya enggak mungkin, ada tahapannya. Tapi untuk memutuskan itu ya berdasarkan kita musyawarah dengan intern dulu. Baik Pak, kemudian pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya.
Yang jelas itu tadi faktornya, misalnya yang etika tadi kita faktor mungkin kita jelas tadi faktor-faktor yang itu adalah ada dibantu oleh wakil, kemudian wakil kepala sekolah ya, ada kemudian guru senior yang membantu saya untuk mempermudah, meringankan beban kepala sekolah. Karena kalau tidak karena sama-sama harus berjalan. Karena satu sekolah itu kalau misalnya saja ada masalah ya, itu harus istilahnya kita kerjasama. Jadi Bapak akan dibantu sama Iya. kepala sekolah, Iya, guru-guru betul, senior, melibatkan betul. banyak orang untuk mengambil keputusan Iya. supaya hasilnya juga memuaskan semua Betul, pihak. betul. Baik Pak, Iya. ya ini pertanyaan terakhir. Iya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di Yanma Etika? Ya, sebenarnya gini, yang dapat saya petik itu adalah ini adalah salah satu pembelajaran bagi kepala sekolah, ya. Kemudian kita bisa itu tadi dengan masalah ini kita harus menyelesaikan. Bagaimana kita menyelesaikan ini? Masalah ini bagaimana kita menyelesaikan ini? Ini kan luar biasa pembelajaran untuk menghadapi masalah ini dengan harus begini. Itu pembelajaran saya sebagai pembelajaran bagi saya itu pembelajaran. Baik Pak, itu tadi pertanyaan yang terakhir. Ya. Alhamdulillah dari obrolan kita ini saya sudah mendapat pengalaman baru berdasarkan pengalaman-pengalaman Bapak. Saya jadi belajar untuk mengambil keputusan yang tepat sehingga semua pihak tidak dirugikan. Ya seperti itu Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf jika saya sudah mengganggu Pak. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih banyak. Atas mungkin jawaban-jawabannya pengalaman saya selama ini. Ya setelah saya tadi di awal sebenarnya masalah ini sudah merupakan jawaban saya pada waktu saya diberikan sebagai mendaftar calon kepala sekolah. Pertanyaannya adalah persis seperti ini. Kalau ada masalah ini, bagaimana memecahkan? Nah, kebetulan pada waktu itu kan masih bayangan belum ya. Kalau nama dulu kan masih jadi guru. Iya Pak. Kalau sekarang setelah jadi guru mencalonkan, masalah ini bagaimana memecahkannya? Setelah kita jadi kepala sekolah, ternyata kasusnya adalah sama. Ini sudah gambarannya adalah seperti itu. Desainan dari LP2KS Solo adalah seperti itu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Dari kali nanti saya minta bantuan lagi Bapak ya. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, hari ini saya datang ke sini ingin mewawancarain Ibu sebentar, boleh Bu? Ya, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan dulu Bu, nama saya Sri Setyoningsih, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kutai Kartanegara. Hari ini saya akan mengerjakan tugas mewawancarai beberapa kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Kalau begitu, boleh saya minta Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Saya Mardalia Arsa, TLT TK Negeri 01 Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara. Baik Ibu, terima kasih perkenalannya. Hari ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Silahkan nanti Ibu menjawab berdasarkan pengalaman-pengalaman Ibu. Apakah Ibu bersedia? Siap. Alhamdulillah. Baik Bu, ini pertanyaan pertama. Selama Ibu menjadi PLT TK Negeri 01 Muara Badak, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, mungkin saya mengklasifikasikan dulu persoalannya. Apakah itu berat, ringan atau sedang?
Alhamdulillah kalau di TK Negeri 01 kebetulan gurunya kan hanya sedikit ya, beberapa, jadi mungkin saya juga tidak terlalu sering menemukan persoalan-persoalan yang rumit. Jadi ya bisa kalau misalnya memang itu ke etika, biasanya sih saya langsung memanggil yang bersangkutan saja. Seperti itu ya. Berarti Ibu mengidentifikasi dengan cara melihat mengkategorikan kasusnya, Bu ya. Iya. Apakah termasuk kasus ringan, sedang atau berat? Iya. Seperti itu, Bu ya. Iya, kalau misalnya memang berat mungkin saya baru bisa meminta bantuan pihak lain. Baik Bu, ini pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, saya akan menggali informasi sebanyak-banyaknya dulu, mencari tahu titik persoalannya di mana, jadi saya bisa fokus mengambil tindakan. Jadi saya melihatnya itu skala prioritas dulu. Yang mana prioritas itu begini, kalau itu berdampak pada lembaga atau misalnya memang juga berdampak pada kualitas pendidik itu sendiri. Oh, jadi Ibu juga akan melihat Bu ya, melihat prioritasnya yang mana? Prioritasnya yang mana. Kalau itu misalnya berdampak luas, ya itu yang saya prioritaskan gitu, maksudnya yang saya utamakan, yang akan dilaksanakan terlebih dulu gitu Bu ya. Oke, baik Bu, terima kasih. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Saya cari tahu dulu persoalannya apa, pemicunya, kemudian kita bisa baru mengambil langkah-langkah itu. Jadi ya mungkin saya cari tahu dulu gitu ya, mungkin melibatkan teman-teman yang lain atau misalnya pihak-pihak yang lain. Seperti itu Bu ya. Jadi Ibu mencari tahu informasinya dulu Bu, masalahnya seperti apa. Kemudian Ibu melibatkan guru-guru yang lain. Iya. Jadi ada kolaborasi Bu ya dalam penyelesaian kasus-kasus seperti ini. Betul. Seperti itu. Ya baik Bu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Boleh diulang pertanyaannya? Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, mungkin menyikapinya dengan secara kekeluargaan, atau dengan cara misalnya memanggil yang bersangkutan. Jadi kita empat mata saja gitu kan, mencari ya kita menggali informasi sebanyak-banyak dan juga kita memahami karakter yang bersangkutan. Kita harus memahami karakter yang bersangkutan itu, jadi lebih mudah kita ini yang tepat untuk, karena kan setiap orang tuh berbeda-beda ya. Iya. Ya intinya tuh tidak, keputusan yang kita ambil tuh tidak akan merugikan baik lembaga ataupun individunya, tidak merasa dirugikan gitu. Jadi atau tidak merasa disudutkan gitu. Ya, jadi Ibu akan melakukan langkah-langkah dengan cara kekeluargaan, memanggil yang bersangkutan secara pribadi, mengajak ngobrol dari hati ke hati gitu Bu ya, supaya mendapatkan hasil keputusan yang tidak merugikan banyak pihak. Betul, semuanya sekali merasa untung, seperti itu Bu ya. Iya. Baik Bu, untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya yang seperti apa itu Bu? Baik, yang terkadang keputusan itu tidak diterima baik oleh yang bersangkutan, dan setiap orang kan punya perbedaan dalam menyikapi setiap persoalan, sudut pandang, seperti itu sih tantangan yang terberat. Jadi kadang-kadang setelah diambil keputusan masih ada beberapa pihak yang belum lega gitu Bu ya, itu tantangannya. Jadi Ibu berusaha untuk membuat semua pihak itu nyaman gitu Bu ya. Oke, yang keenam, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian masalah kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan masalah di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Biasanya sih saya melihat permasalahannya.
ada masalah yang memang harus bisa diselesaikan saat itu juga. Tapi mungkin ada juga masalah yang memang kita butuh analisa dulu, kita cerna dulu ya. Jadi kita tidak salah dalam mengambil keputusan atau langkah-langkah. Berarti Ibu cerna baik-baik dulu permasalahannya ya Bu. Seperti itu. Oke, berarti kalau misalnya masalahnya ringan, Ibu akan langsung ambil keputusan saat itu Bu. Kecuali masalahnya agak berat, baru butuh waktu ya, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, biasanya mungkin malah dari pihak keluarga yang bersangkutan, atau misalnya di sekolah itu setiap pendidik itu kan punya teman akrab ya. Iya. Nah, mungkin saya bisa meminta tolong pada keluarganya atau pada sahabatnya itu untuk membantu saya memberi pengertian, pemahaman atau masukan pada yang bersangkutan. Berarti dalam hal ini Ibu melibatkan orang lain ya Bu? Iya. Dalam pengambilan keputusan? Betul sekali. Bermusyawarah seperti itu Bu ya. Berarti ada kolaborasi di sini Bu ya. Seperti itu. Baik, ini pertanyaan terakhir Bu. Dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di dilema etika? Baik, setiap persoalan pasti ada solusinya. Dan ya itu tadi pasti ada pelajaran ya, bahwa kita tidak semua orang itu bisa sepaham dengan kita ya. Kita juga tidak bisa memuaskan semua orang. Tapi paling tidak kita mengingatkan kembali bahwa ini loh tanggung jawabnya, kan seperti itu ya. Itu. Ya, baik Ibu, terima kasih. Alhamdulillah Bu, dari obrolan ini saya sudah mendapat pengalaman baru dari Ibu. Saya jadi belajar bagaimana cara mengambil keputusan yang tepat. Insya Allah akan saya terapkan. Terima kasih banyak atas waktunya Bu. Mohon maaf jika saya mengganggu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama.